Mengejutkan, bikin geger. Begini pernyataan mengejutkan legenda Malaysia yaitu Safeh Salih yang mengaku tak terima usai timnas Malaysia U22 dipastikan gagal lolos ke babak semifinal SEA Games 2025 usai kalah dari Vietnam dengan skor 2-0. Bahkan sampai bilang begini. Pernyataan kontroversial kembali mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara setelah seorang figur publik yang sangat dikenal dalam sepak bola Malaysia angkat bicara. Begini pernyataan legenda sepak bola Malaysia, yaitu Safeh Salih, yang tampak jelas tidak terima usai timnas Malaysia U22 dipastikan gagal lolos ke babak semifinal SEA Games tahun 2025 di Thailand. Kekalahan dari Vietnam U22 dengan skor 2-0 bukan hanya membuat langkah Malaysia terhenti, tetapi juga memicu serangkaian tuduhan serta keluhan keras dari Safeh Salih yang merasa keputusan-keputusan sepanjang turnamen merugikan negaranya. Dalam pernyataannya, Safeh Salih sampai mengatakan bahwa Vietnam lebih memilih timnas Indonesia U22 untuk lolos ke babak semifinal dibandingkan Malaysia U22. Bahkan yang membuat legenda sepak bola Malaysia itu semakin tidak terima adalah kenyataan bahwa timnas Indonesia U22 hanya membutuhkan 1 poin jelang melawan Myanmar, bahkan cukup unggul selisih 1 gol, untuk memastikan tiket semifinal tersebut. Baginya, situasi itu terasa janggal dan semakin menambah rasa kecewa. Tak berhenti di situ, Safeh Salih bahkan sampai menuduh Indonesia menyogok wasit dalam laga Malaysia U22 versus Vietnam U22 agar lebih memihak Vietnam dibandingkan Malaysia. Tuduhan tersebut terlontar ketika ia merasa ada keputusan-keputusan yang dianggap tidak menguntungkan timnya. Begini penjelasan lengkapnya. Saya tak sangka orang melihat... Ucap Safeh sebelum melanjutkan pernyataan panjang yang menyoroti berbagai hal yang menurutnya tidak wajar sepanjang turnamen. Ia menyinggung soal kejadian-kejadian di atas lapangan yang menurutnya menimbulkan keresahan bagi para penyokong, pemain, keluarga, hingga pihak-pihak berwenang yang harus mengambil tindakan menyeluruh. Kegagalan timnas Malaysia U22 melaju ke babak semifinal SEA Games 2025 di Thailand kembali memunculkan drama panas di dunia sepak bola Asia Tenggara. Kali ini sorotan tajam datang dari legenda sepak bola Malaysia itu, yang melontarkan pernyataan kontroversial usai Malaysia dipastikan tersingkir dari persaingan semifinal. Safeh Salih mengaku sangat tidak terima setelah Malaysia U22 kalah 2-0 dari Vietnam U22. Kekalahan yang membuat langkah mereka terhenti dan sekaligus membuka jalan lebar bagi Indonesia U22 untuk melaju ke babak semifinal. Menurutnya, kekalahan Malaysia bukan sekadar hasil pertandingan, melainkan bagian dari situasi yang menurutnya tidak adil dan merugikan timnya. Safeh secara terbuka menunjukkan kekecewaannya terhadap Vietnam U22. Ia menyatakan bahwa Vietnam seharusnya bisa bermain lebih bijak ketika menghadapi Malaysia. Ia mengaku tidak terima karena Vietnam justru mengalahkan Malaysia dan memastikan Harimau Muda tersingkir. Ia bahkan menambahkan bahwa dirinya semakin kecewa karena menurutnya Vietnam tidak mau bekerja sama agar kedua tim bisa sama-sama lolos. Kalau saja pertandingan itu berakhir imbang, Malaysia dan Vietnam sama-sama lolos. Tapi mereka memilih menang dan membuat Malaysia tersingkir. Saya tak bisa terima. Begitulah inti keluhannya. Yang membuat Safeh Salih semakin murka adalah kenyataan bahwa peluang timnas Indonesia U22 untuk lolos ke semifinal menjadi sangat besar setelah Malaysia tumbang. Indonesia hanya membutuhkan 1 poin atau cukup unggul selisih 1 gol melawan Myanmar untuk memastikan tiket semifinal. Sementara Malaysia harus menerima nasib tersingkir lebih awal. Menurut Safeh, situasi tersebut terasa semakin menyakitkan karena Indonesia, rival klasik Malaysia, justru berada di posisi yang sangat menguntungkan. Bahkan legenda sepak bola Malaysia itu sampai mengeluarkan tuduhan serius yang mengejutkan publik sepak bola ASEAN. Ia menuduh bahwa timnas Indonesia menyogok wasit dalam laga Indonesia versus Vietnam. Menurutnya, wasit dalam pertandingan itu lebih memihak Vietnam, dan ia menduga adanya kerjasama antara Indonesia dan Vietnam untuk menjegal Malaysia. Ia menilai keputusan-keputusan wasit dalam laga tersebut terlalu menguntungkan Vietnam, sehingga membuat jalan Malaysia semakin sulit. Tuduhan itu tentu langsung memancing kemarahan para pencinta sepak bola Indonesia yang menilai komentar tersebut tidak berdasar dan bernada fitnah. Tidak berhenti menuding Indonesia, Safeh juga menuduh Vietnam bermain curang. Menurutnya, Vietnam memainkan pertandingan dengan cara yang tidak fair, terutama karena tidak bersedia bermain imbang yang bisa menguntungkan kedua tim. Pernyataan tersebut langsung dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak, sebab sepak bola adalah kompetisi yang menuntut kemenangan, bukan kesepakatan untuk berbagi poin.
Dalam narasinya, dijelaskan pula bagaimana jalannya pertandingan. Vietnam U22 berhasil finish di posisi puncak klasemen grup B SEA Games 2025, seusai mengalahkan Malaysia. Posisi ini membuat timnas Indonesia U22 memiliki peluang besar untuk melaju ke babak semifinal. Pertandingan grup B untuk cabang sepak bola berakhir pada Kamis, 11 Desember 2025. Laga pamungkas grup B mempertemukan Vietnam versus Malaysia, bergulir di Stadion Raja Mengala, Bangkok. Dalam laga penentuan pemimpin klasemen itu, Vietnam menang 2-0. Vietnam mampu unggul cepat ketika pertandingan baru berjalan 11 menit. Dinh Bích dari sisi kiri mengirim bola lambung yang kemudian disundul oleh Hieu Min. Bola hasil tandukan itu tak mampu diselamatkan kiper Malaysia. Vietnam kembali menambah keunggulan pada menit ke-22. Lagi-lagi gol bermula dari aksi Dinh Bích di sisi kiri. Aksi tersebut sempat membuat kiper Malaysia keluar dari gawangnya. Pemain bernomor punggung 7 itu lalu mengirim bola ke tengah, dan Ming Fuch yang tidak terkawal dengan mudah mengirim bola masuk ke gawang yang sudah tidak terjaga. Kemenangan tersebut membuat Vietnam sukses menggeser Malaysia dan menempati puncak klasemen grup B. The Golden Star Warriors mendominasi dengan 2 kemenangan beruntun setelah sebelumnya mengalahkan Laos 2-1. Dengan total 6 poin, Vietnam keluar sebagai juara grup B dan dipastikan lolos ke semifinal. Sementara itu, posisi runner-up grup B dihuni oleh Malaysia yang mengemas 3 poin dari 2 laga. Kemenangan Vietnam ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia U22. Pasalnya, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke semifinal dari jalur runner-up terbaik. Dalam hal ini, tim asuhan Indra Syafri harus bersaing langsung dengan Malaysia. Timnas Indonesia U22 wajib menang atas Myanmar jika ingin unggul dari Malaysia dalam klasemen runner-up terbaik. Asnawi Mangkualam mengamuk ke Arya Sinulinga, ungkap fakta sebenarnya soal ban kapten timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Dunia sepak bola Indonesia belakangan ini kembali diwarnai ketegangan dramatis, memicu perdebatan sengit yang melibatkan salah satu pilar utama tim nasional, Asnawi Mangkualam, dan figur penting di federasi, Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI. Polemik yang terjadi ini menyentuh isu krusial mengenai kepemimpinan di lapangan hijau, yaitu ban kapten skuad Garuda, khususnya saat menghadapi Tiongkok, Cina, dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemarahan Asnawi Mangkualam, yang saat ini berkarir bersama Port FC, meledak melalui serangkaian unggahan yang tegas di Instagram story-nya. Sasaran utama kritiknya adalah pernyataan yang dilontarkan oleh Arya Sinulinga dalam sebuah podcast, di mana ia secara eksplisit menyebut bahwa Jai Idzes memang sudah diputuskan untuk menjadi kapten timnas Indonesia menggantikan Asnawi dalam pertandingan krusial tersebut. Pernyataan ini sontak memicu ingatan publik terhadap insiden yang terjadi beberapa waktu sebelumnya di era Shin Tae-yong, di mana keputusan pergantian kapten timnas dalam waktu singkat sempat menjadi perdebatan hangat, membuat isu kapten menjadi bola liar yang kembali diangkat oleh klaim Arya Sinulinga, seolah memberikan justifikasi resmi atas pergantian tersebut. Asnawi Mangkualam, yang dikenal dengan karakternya yang berani dan blak-blakan, sontak merasa geram dan tidak terima atas klaim yang dinilainya keliru tersebut. Ia segera membantah klaim tersebut dengan nada keras, bahkan meminta bantuan dari mantan penerjemah Shin Tae-yong, Jeng Seok-seo alias JJ, yang dianggap sebagai orang dalam dan saksi kunci, untuk meluruskan informasi tersebut. Asnawi menulis, "Ini asal ngomong atau gimana ya? Jeong Seok-seo coba jelasin J gimana biar bapak ini ngerti gimana." Sebuah desakan yang menunjukkan betapa seriusnya ia memandang distorsi informasi ini. Pemain yang berposisi sebagai fullback kanan ini kemudian menyindir keras Arya Sinulinga, yang memberikan klarifikasi seolah-olah mengetahui detail di lapangan, padahal yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat keputusan itu dibuat, menyoroti gap informasi antara manajemen PSSI dan internal tim. Tidak ada di lokasi tapi klarifikasi seakan-akan benar adanya. Kritik Asnawi, sambil mendesak Arya Sinulinga untuk mengungkap sumber informasinya. Ia meminta, coba di publik siapa yang memberitahu bapak perihal kapten itu. Apakah pelatih, pemain atau ofisial? Tolong sampaikan biar nggak jadi bola liar di publik. Menuntut transparansi dan menyiratkan kekhawatiran adanya pihak internal yang menyebarkan informasi tidak akurat. Merasa perlu mengakhiri spekulasi yang telah lama bergulir, Asnawi kemudian memberikan klarifikasi lengkap yang membeberkan fakta sebenarnya dari sudut pandangnya,
menunjukkan bahwa inisiatif untuk melepaskan ban kapten datang dari dirinya sendiri, dan prosesnya sudah berlangsung lama, jauh sebelum pertandingan melawan Tiongkok. Asnawi mengungkapkan bahwa ia sudah lama berniat menyerahkan ban kapten kepada pemain lain. Ia sempat berbicara dengan asisten pelatih, Nova Arianto, untuk memberikan ban kapten kepada Jordi Amat. Namun saat itu Coach Nova menyampaikan bahwa Shin Tae-yong masih mempercayakan jabatan tersebut kepadanya. Ia pun kembali mengambil inisiatif untuk membahas masalah kapten sebelum laga melawan Australia di Gelora Bung Karno, kali ini dengan melibatkan beberapa pemain kunci, yaitu Jai Idzes, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Rizky Ridho. Pertemuan ini dilakukan setelah makan malam, dan dari diskusi tersebut, Coach Shin Tae-yong memutuskan untuk tetap mempercayakan first captain, kapten utama, kepada Asnawi, dengan Jai Idzes sebagai vice captain, wakil kapten. Asnawi menegaskan bahwa fakta mengenai keputusannya untuk menjadikan dirinya first captain dan Jai Idzes sebagai vice captain ini bisa dikonfirmasi kepada semua pemain yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam sepak bola, mekanisme pergantian kapten sudah jelas. Ketika first captain bermain, tetap akan memakai ban kapten. Tetapi jika tidak bermain, diberikan ke vice captain. Ia lantas mempertanyakan mengapa hal ini terus-menerus dipermasalahkan, seolah-olah dirinya yang selalu disudutkan, padahal yang terpenting saat ini adalah memperbaiki diri untuk masa depan tim, bukan membahas pertandingan yang sudah berlalu. Yang menarik, Asnawi juga mengungkap alasan pribadinya di balik keinginannya untuk menyerahkan jabatan kapten. Ia dengan jujur menyatakan, alasan saya ingin memberikan ke yang lain karena saat itu saya rasa performa saya menurun dan ada yang lebih pantas. Pernyataan ini menunjukkan kedewasaan dan profesionalitas seorang pemimpin yang melakukan evaluasi diri objektif. Mengakui bahwa ada rekan setim yang dinilai lebih layak dan dalam performa terbaik untuk memimpin tim. Polemik ini pada akhirnya menyoroti gap informasi antara stakeholder di PSSI, diwakili Arya Sinulinga, dengan internal tim, pelatih dan pemain. Menunjukkan perlunya peningkatan jalur komunikasi dan verifikasi fakta sebelum disampaikan ke publik. Klarifikasi Asnawi Mangkualam yang transparan dan didukung oleh kesaksian dari rekan-rekan setimnya kini menempatkan bola panas di tangan Arya Sinulinga untuk merespons dan mengungkap sumber informasinya. Karena transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan fokus timnas Indonesia. Cerita Sumarji termenung di bench hingga salahkan diri sendiri usai timnas U22 Indonesia dihajar Filipina. Manajer timnas U22 Indonesia, sosok yang dikenal tegas dan berdedikasi tinggi dalam dunia sepak bola tanah air, kini berada dalam pusaran emosi yang kompleks. Ia menceritakan secara gamblang dan penuh kerentanan mengenai momen dirinya yang larut dalam lamunan di bench pemain, sebuah pemandangan yang jarang terlihat dari sosoknya yang biasanya tegar. Lebih dari sekadar kecewa, ia bahkan tanpa ragu menyalahkan diri sendiri setelah skuad Garuda Muda harus menelan pil pahit kekalahan 0-1 dari Filipina dalam laga perdana Grup C SEA Games 2025, yang digelar pada Senin, 8 Desember 2025. Kekalahan tipis tersebut bukan hanya sekadar hasil di papan skor. Ia adalah pukulan telak yang mengancam ambisi Indonesia di turnamen kawasan Asia Tenggara, membuat peluang timnas U22 untuk melangkah ke babak semifinal semakin tipis dan penuh perhitungan yang rumit. Tekanan mental dan ekspektasi publik yang begitu besar seketika membebani pundak seluruh elemen tim, dan Sumarji, sebagai manajer, merasakan beban itu berlipat ganda dan tak tertahankan. Setelah pertandingan usai, suasana di ruang ganti dan perjalanan tim diselimuti keheningan yang mencekam, mencerminkan kekecewaan kolektif. Sumarji mengakui bahwa hasil yang didapat skuad Garuda Muda memang sangat pahit dan mengecewakan, jauh dari standar yang ia tetapkan dan harapan jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Iya, jadi begini, kekalahan kemarin memang sangat pahit, sangat menyedihkan, dan itu menjadi koreksi yang sangat penting buat kami di tim ini. Ujarnya dengan nada suara yang terdengar berat, menunjukkan bahwa ia tidak mencari kambing hitam, melainkan langsung berfokus pada akar permasalahan. Proses introspeksi ini segera dimulai. Pria yang juga menjabat sebagai Badan Tim Nasional, BTN, PSSI ini mulai menganalisis secara detail apa yang sebenarnya terjadi, baik dari aspek teknis maupun non-teknis, hingga timnas U22 Indonesia harus takluk di tangan The Ascals. Ia menyadari, di balik kekalahan itu pasti ada variabel yang terlewatkan atau tidak berjalan sesuai rencana, dan proses koreksi diri yang cepat adalah langkah awal yang wajib ditempuh untuk sebuah kebangkitan. Prioritas utama Sumarji kini beralih dari mencari penyebab kekalahan menjadi sebuah misi yang jauh lebih mendesak. Berusaha keras membangkitkan mental para pemain.
Laga penentuan melawan Myanmar telah menanti, dan hanya kemenangan yang bisa membuka kembali harapan. Pria ini tahu betul bahwa dalam turnamen singkat seperti SEA Games, faktor mentalitas seringkali menjadi penentu utama. Pemain muda seperti Ivar Jenner dan kawan-kawan, meskipun bertalenta, rentan terhadap tekanan dan keterkejutan hasil. Terutama, bagaimana saya harus bisa mengembalikan, terutama mental dahulu, mental para pemain. Agar para pemain kembali ke mental yang normal. Katanya, menekankan bahwa kondisi psikologis yang stabil adalah fondasi bagi penampilan terbaik. Pengalaman bertahun-tahun mendampingi tim nasional membuatnya sangat terkejut dengan hasil ini. Ia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya bahwa timnas U22 Indonesia harus menelan kekalahan dari Filipina, sebuah tim yang secara historis selalu berhasil mereka atasi. Karena kita tahu bahwa tidak pernah saya menyangka dan tidak pernah saya mengira bahwa kita akan kalah dengan Filipina. Itu di luar nalar saya itu. Ucapnya penuh penekanan, menambahkan, kenapa? Karena ketika saya membawa tim itu belum pernah kita kalah dengan Filipina. Itu belum pernah. Keterkejutan itu didasari oleh rekam jejak historis yang meyakinkan. Dalam catatan sejak SEA Games bergulir, timnas U22 Indonesia nyaris tak pernah menelan kekalahan sama sekali dari Filipina di level kelompok usia, menjadikan kemenangan atas Filipina seringkali dianggap sebagai formalitas. Kenyataan bahwa dominasi historis itu runtuh di momen penting ini adalah hal yang paling mengejutkan dan tidak dapat ia terima. Oleh karena itu, hasil minor tersebut menjadi catatan merah tersendiri buat tim Merah Putih. Sebuah lonceng peringatan keras bahwa peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara terus berubah dan tidak ada lagi lawan yang bisa diremehkan. Apalagi, perjuangan timnas U22 Indonesia belum benar-benar berakhir, menuntut fokus dan performa 100% di laga penentuan. Di tengah upaya keras untuk membangkitkan mental pemain, pria berusia 53 tahun tersebut dengan besar hati memilih untuk menyalahkan diri sendiri. Ia merasa kurang dalam memberikan dorongan motivasi yang betul-betul menggebu kepada para pemain, didasari keyakinan berlebih bahwa mereka memiliki kualitas yang cukup untuk menang tanpa perlu tekanan ekstra. Ini menjadi catatan untuk saya. Tetapi, kembali, ini juga salah saya juga karena saya juga tidak memberikan motivasi yang betul-betul menggebu dengan anak-anak. Karena apa? Saya yakin anak-anak bisa. Jelas Sumarji, sebuah pengakuan yang menyentuh. Ternyata, menurutnya, para pemain muda yang berada di usia transisi 20 hingga 22 tahun masih sangat membutuhkan tekanan besar dan motivasi yang eksplosif agar lebih terpacu. Mereka memerlukan arahan yang jelas dan bahkan sedikit ketegasan ala militer untuk memantik semangat juang yang membara di tengah tekanan turnamen. Oleh karena itu, ia mengaku akan segera mengubah gaya komunikasinya dan mengadopsi pendekatan seperti apa yang pernah dilakukan oleh mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, STY. Pelatih STY, yang dikenal dengan ketegasan, disiplin tinggi, dan tuntutan fisik serta mental yang masif, selalu memastikan setiap pemain berjuang habis-habisan dan memberikan yang terbaik. Setelah kekalahan dari Filipina, Sumarji berjanji tak akan lagi bersikap lunak atau kendor kepada Mauro Zijlstra dan kawan-kawan. Ternyata anak seusia ini 22-23 itu memang butuh tekanan. Tidak bisa kita dengan gaya ini begini, tidak bisa. Saya mencontoh apa yang dilakukan Shin Tae-yong seperti itu. Maka dari itu, kemarin saya pikir saya agak kendor dikit, supaya anak-anak juga bisa rileks. Ternyata tidak bisa, ujarnya, mengakui bahwa memberikan ruang yang terlalu besar untuk rileks justru membuat fokus dan intensitas pertandingan berkurang. Ternyata memang betul tekanan itu penting sekali. Dan, itu saya merasa bahwa itu bagian dari kesalahan saya juga. Pungkasnya. Momen puncak dari luapan emosinya adalah ketika ia mengungkapkan alasan ia termenung di bench seusai peluit panjang. Kekalahan itu tak masuk akal baginya, karena selama ia mendampingi timnas U22 hingga level senior, ia belum pernah melihat skuad Garuda harus menelan kekalahan dari The Ascals. Ia termenung karena merasa kaget harus menyaksikan timnas U22 Indonesia kalah dari Filipina, tim yang bahkan tak diunggulkan. Lalu, saya pikir aneh sekali. Kok bisa kalah dengan Filipina? Tidak masuk akal menurut saya, ungkap Sumarji. Ia melanjutkan, karena, kembali lagi, mohon maaf, saya belum pernah menghadapi Filipina. Apalagi U22 dan U22 seperti ini, kalah itu belum. Saya jadi belum pernah merasakan. Jadi, saya kaget, syok saya.
Lamunan itu adalah proses internalisasi kegagalan yang menjadi pelajaran berharga yang harus segera dikonversi menjadi energi positif. Situasi Timnas U22 Indonesia kini berada di ujung tanduk. Laga kedua kontra Myanmar pada Jumat, 12 Desember 2025, menjadi pertandingan yang bernilai hidup atau mati, penentu nasib mereka lolos atau tidak. Namun, nasib mereka tidak hanya bergantung pada hasil melawan Myanmar, tetapi juga harus melihat hasil dari grup B antara Vietnam dan Malaysia. Apabila kedua tim tersebut hanya berakhir imbang, skuad Garuda Muda pun dipastikan tersingkir, terlepas dari hasil yang mereka raih. Skenario yang kompleks ini menuntut Timnas U22 Indonesia untuk tidak hanya fokus pada kemenangan, tetapi juga pada margin kemenangan yang maksimal. Apapun hasil akhir dari perhitungan rumit di grup sebelah, Sumarji telah menekankan satu hal yang tak bisa ditawar-tawar. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan harus tetap menampilkan yang terbaik, berjuang dengan segenap jiwa dan raga, seolah laga melawan Myanmar adalah final sesungguhnya. Komitmen ini adalah janji untuk membayar kekecewaan dan membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan seragam merah putih. Kisah Sumarji termenung di bench adalah refleksi dari beban dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang manajer tim nasional. Itu adalah momen kejujuran dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa ia harus siap berubah demi kepentingan bangsa. Tekanan ada, tetapi semangat untuk bangkit jauh lebih besar, dan laga melawan Myanmar akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mentalitas baru Garuda Muda.